Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renasbi dengan NIM 13020240075. Saya dari kelas A2. Nah, di sini saya akan menjelaskan PPT dari makalah saya yang berjudul Makalah Logika dan Proposisi. Nah, presentasi ini akan mengupas tuntas mengenai fondasi logika dan proposisi, dua konsep krusial dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemahaman mendalam akan membantu kita dalam menalar menyusun argumen yang koheren, merancang sistem komputasi yang efisien, hingga membuat keputusan yang tepat dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, kita lanjut ke latar belakang. Fondasi berpikir ilmiah dan teknologi. Fondasi pemikiran kritis, yaitu logika dan proposisi merupakan dasar fundamental bagi pengembangan pemikiran ilmiah dan teknologi. Keduanya memungkinkan kita untuk mengidentifikasi pola menarik kesimpulan yang valid dan membangun argumen yang kokoh. Tanpa logika, penalaran kita akan mudah terjerumus dan dalam kekeliruan dan ambiguitas. Nah, yang kedua, penerapan multidisiplin. Dalam konteks teknologi, logika menjadi tulang punggung dalam pemrograman, perancangan algoritma, dan sistem cerdas. Di sisi lain, dalam kehidupan sehari-hari, logika membantu kita dalam mengambil keputusan yang rasional dan menyelesaikan masalah secara sistematis, menjadikan alat yang tak ternilai bagi individu organisasi. Nah, selanjut kita masuk ke rumusan masalah, mengurai logika dan proposisi. Satu, pengertian esensial. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan logika dan proposisi? Bagaimana kedua konsep ini saling berkaitan dan membentuk kerangka dalam penalaran formal. Kedua, klasifikasi proposisi. Jenis-jenis proposisi apa saja yang ada dan bagaimana kita dapat mengkategorikannya berdasarkan struktur dan fungsinya. Ketiga, aplikasi praktis. Bagaimana konsep-konsep ini diimplementasikan dalam disiplin ilmu komputer serta relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk di tujuan dan manfaat memperkaya penalaran dan wawasan. Yang pertama itu memahami konsep inti. Tujuan utama dari makalah ini adalah untuk menjelaskan secara komprehensif konsep dasar logika dan proposisi serta terminologi terkait yang sering digunakan dalam disiplin ilmu ini. Yang kedua, meningkatkan wawasan logis. Dengan memahami logika, mahasiswa dan akademisi diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir logis yang lebih tajam, yang krusial untuk analisis kritis dan pemecahan masalah kompleks. Ketiga, fondasi multidisiplin. Pemahaman ini akan menjadi landasan yang kuat untuk studi lebih lanjut di bidang matematika distrik, pemrograman, kecerdasan buatan, dan berbagai disiplin ilmu lainnya yang menuntut penalaran formal. Nah, kita lanjut lagi di pengertian logika, ilmu penalaran yang benar. Yang satu, validasi argumen. Logika adalah cabang ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip penalaran yang benar. Ini berfokus pada bagaimana menarik kesimpulan yang valid dari premis-premis yang diberikan, memastikan koherensi dalam proses berpikir. Terus yang kedua, membedakan kebenaran. Salah satu fungsi utama logika adalah membantu kita membedakan antara argumen yang sah atau valid dan argumen yang tidak sah atau invalid. Ini melibatkan analisis struktur argumen
bukan hanya isi argumen itu sendiri. Yang ketiga, sistem formal. Nah, logika juga merujuk pada sistem formal yang digunakan untuk mempresentasikan dan memanipulasi penalaran. Sistem ini menyediakan kerangka kerja untuk mengevaluasi konsistensi dan kelengkapan suatu argumen yang sangat penting dalam matematika dan ilmu komputer. Nah, kita lanjut ke pengertian proposisi pernyataan dengan nilai kebenaran. Nah, yang pertama kita dari kalimat deklaratif. Proposisi adalah suatu pernyataan deklaratif, yaitu kalimat yang menyatakan fakta atau opini. Ciri khasnya adalah memiliki nilai kebenaran yang pasti. Nah, yang kedua itu nilai benar atau salah. Setiap proposisi harus memiliki nilai kebenaran tunggal, benar atau true, atau salah atau false. Nah, tetapi tidak keduanya secara bersamaan. Contoh, dua adalah bilangan genap. Itu sama dengan benar. Terus yang ketiga, bukan pertanyaan. Kalimat tanya, perintah atau seruan tidak termasuk proposisi karena tidak dapat dinilai benar atau salah. Misalnya, apakah hujan bukan proposisi? Nah, terus kita lanjut lagi. Jenis proposisi dan konektor logika. Yang pertama itu proposisi tunggal. Ini adalah proposisi dasar yang tidak dapat dipecahkan lagi menjadi proposisi yang lebih sederhana. Contoh, langit berwarna biru. Terus yang kedua itu proposisi majemuk. Terbentuk dari dua atau lebih proposisi tunggal yang dihubungkan oleh konektor logika. Contoh, langit berwarna biru dan awan berwarna putih. Yang ketiga itu konektor logika, simbol yang digunakan untuk menghubungkan proposisi dan atau implikasi, negasi, dan biimplikasi. Nah, ini yang ketiganya. Konektor-konektor ini memungkinkan kita untuk membangun pernyataan yang lebih kompleks dan menggambarkan hubungan logis antar proposisi. Negasi mengubah nilai kebenaran suatu proposisi, sementara konektor lain menggabungkan dua proposisi atau lebih berdasarkan aturan tertentu untuk menghasilkan nilai kebenaran baru. Nah, kita masuk di tabel kebenaran evaluasi proposisi majemuk. Nah, tabel ini adalah alat fundamental dalam logika untuk menentukan nilai kebenaran suatu proposisi majemuk berdasarkan nilai kebenaran proposisi-proposisi tunggal penyusunnya. Tabel di atas menunjukkan tabel kebenaran untuk operasi konjungsi N yang disimbolkan dengan dan. Dalam konjungsi proposisi majemuk P dan Q yang hanya akan bernilai benar jika kedua proposisi P dan Q bernilai benar. Jika salah satu kedua proposisi bernilai salah atau false, maka hasil konjungsinya juga akan bernilai salah. Nah, sekarang kita masuk di implementasi logika dalam ilmu komputer. Struktur kontrol program. Logika proposisional menjadi dasar bagi struktur kontrol dalam pemrograman, seperti pernyataan kondisional, if else, dan perulangan while for. Kondisi ini dievaluasi berdasarkan nilai kebenaran logika. Query basis data. Dalam sistem basis data, operator logika seperti AND, OR, NOT digunakan secara ekstensif untuk memfilter dan menggabungkan data, memungkinkan pencarian informasi yang kompleks dan presisi, kecerdasan buatan, dan sistem pakar. Nah, logika predikat dan logika fusi membentuk dasar bagi pengembangan sistem pakar dan kecerdasan buatan, di mana aturan atau logis digunakan untuk meniru penalaran dan membuat keputusan cerdas.
Kita masuk di logika dalam kehidupan sehari-hari. Pengambilan keputusan rasional, logika membantu kita membuat keputusan berdasarkan informasi penalaran yang valid, bukan emosi atau asumsi belaka. Nah, yang kedua itu menyusun argumen dan debat. Kemampuan untuk menyusun argumen dan logis dan persuasif sangat penting dalam komunikasi sehari-hari. Debat dan presentasi. Mendeteksi kesalahan berpikir, logika membekali kita untuk mengidentifikasi kekeliruan, fallacies, dalam penalaran orang lain dan diri sendiri, meningkatkan objektif berpikir. Dengan mengasah kemampuan berpikir logis, kita dapat meningkatkan kualitas interaksi, memecahkan masalah lebih efektif, dan menjalani kehidupan dengan lebih instruktur dan rasional. Dengan ini saya mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.